Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman saya ingin berbicara mengenai dua altcoins jagoan versinya Black Cuan. Kemudian saya juga ingin tahu koin apa yang teman-teman simpan atau persiapkan dalam menghadapi bull runs yang akan datang. Akan tetapi di video kali ini tidak hanya dua altcoins itu, saya juga ingin berbicara secara umum mengenai Bitcoin baru ke dua altcoins tersebut teman-teman. Yang pertama di sini ingin saya berbicara kepada kalian adalah mengenai ini nih. Dan Gambardella yang menyatakan bahwa dengan bank sekarang ini yang sedang bermasalah, kemudian sistem keuangan sekarang juga yang banyak kolaps ini, tidak ada yang lebih bullish daripada kripto saat ini teman-teman. Dan harga ini memang tertekan sekarang ini karena banyak bank-bank besar ini juga ya kayaknya dia harus ikut ambil bagian seperti itulah. Dan pemerintah juga lagi load up seperti itu teman-teman, lagi ngisi-ngisi barang seperti itu. Jadi kita prepare dengan segala skenario yang akan datang ini. Kemudian teman-teman berkaitan dengan Amerika di sini dan inflasinya, atau kita bilang tadi itu sistem keuangan yang bermasalah ya. Seperti katanya Dan Gambardella tadi, Amerika ini masih berperang melawan inflasi dan katanya di sini menurut The Economist bahwa inflasi ini semakin trickier, artinya semakin complicated, rumit, karena ada perang Rusia, kemudian ada ancaman dari BRICS, yang meskipun ancaman dari BRICS ini kita bisa bilang tidak akan berdampak cepat, seperti itu teman-teman, barangkali dia akan berdampak 5-10 tahun ke depan, seperti itu. Jadi dolar Amerika ini menurut saya, mereka ini masih kuat menurut saya di sini teman-teman. Kemudian kita berbicara mengenai Bitcoin. Di sini ada satu postingan yang menarik menurut saya di sini teman-teman, karena ada orang yang di Reddit ini dia memposting bahwa dia sudah menjual Bitcoinnya dan dikatakan bahwa 2023 ini bahkan dia tidak melihat ada secerca cahaya yang akan membawa Bitcoin ini bull runs bahkan setelah halving di 2024 tersebut teman-teman. Jadi nggak ada jaminan bahwa 2024 ini akan bisa terjadi bull runs ataupun start untuk bull runs menurut dia di sini, dan dia sudah jual nih semua Bitcoinnya, bahkan dia berencana ini untuk membeli Bitcoin nanti itu di harga 12.000 bahkan di 8.000 dolar per satu Bitcoin. Untuk yang masih hold dia katakan good luck. Oke teman-teman, tetapi menurut Beaver Bitcoin di sini yang mana kalian pilih itu terserah kalian, you never sell your Bitcoin. Ini keputusan ada di tangan kita masing-masing teman-teman, seperti apa. Tetapi menurut saya di sini teman-teman, kita juga jangan lewatkan salah satu berita yang positif datang dari negara Paman Sam di sini, bahwa sebuah bill baru, sebuah perundang-undangan baru yang menyatakan bahwa negara ini melalui US House Financial Services Committee teman-teman, menyatakan bahwa mereka akan melindungi hak para warga Amerika untuk menyimpan Bitcoin ataupun kripto aset lainnya teman-teman. Dan ini saya anggap sebagai salah satu dukungan karena yes, sebentar lagi pemilihan presiden teman-teman. Kemudian berkaitan dengan price action-nya Bitcoin, memang harga ini masih stagnan di sini teman-teman seperti dikatakan oleh Crypto Saving Expert. Tetapi ini arahnya menuju kemana nih harga Bitcoin ini? Oke, kalau asumsi pribadi saya di sini bahwa memang akan bermain ini di range 29 sampai 30, 31 seterusnya teman-teman sampai beberapa waktu ke depan. Dan saya ekspektasikan dia bisa bertahan di support ini teman-teman. Di 28-29 ribu, jangan sampai turun ke bawah. Karena secara time frame kita ini, secara waktu kita di sini teman-teman, cycle ini menunjukkan bahwa luar biasa sekali perkembangannya harga Bitcoin ataupun teknologi ini ke depannya. Saya akan berbicara mengenai siklus pertama di sini sebagai gambaran besar kita mengenai bull runs yang akan datang teman-teman. Jadi siklus pertama itu adalah untuk para innovators teman-teman. Jadi orang yang punya guts di sini, orang punya nyali di sini, dia beli Bitcoin, dia tahan Bitcoin. Ya kalau Black Cuan di sini pada siklus pertama ini belum tahu ya bahwa ada aset Bitcoin. Maaf, ini kita tinggal di pedesaan ini. Kita betul-betul tinggal di pedesaan dan kita tahu Bitcoin ini belajar-belajar lah seperti itu teman-teman. Kemudian siklus kedua dan ketiga ini merupakan early adopters teman-teman. Dan siklus ketiganya adalah ini nih, early majority. Artinya yang akan kita tunggu ini mass adoption yang secara global teman-teman. Dan secara time frame, secara waktu di sini, kita sudah di pertengahan jalan menuju halving yang berikutnya teman-teman. Dan akan seperti apa perkembangan harga Bitcoin ke depan, itu yang kita prediksikan sekarang ini, ataupun kita duga-duga akan seperti apa. Ada yang bilang 1,5 miliar,
rupiah ya per satu Bitcoin atau 2 miliar, 3 miliar seperti itu. Jadi itu ekspektasi kita teman-teman. Harganya bisa terjadi kemana saja nantinya ke depannya. Dan kita ekspektasikan lewatin ATH deh, lewatin ATH yang sebelumnya. Dan secara time frame yang lebih pendek teman-teman, yang 1 hari di sini, Bitcoin di sini ada support di sini dari Stock Money Lizard di sini, masih dari dia di sini teman-teman, bahwa diprediksikan akan mengetes ini di support di sini. Ya ini teman-teman balik lagi ya. Apakah beritanya bagus atau jelek nanti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi garis-garis ini bolehlah kita bikin seperti ini. Dia akan ngetes support seperti ini. Tetapi kalau beritanya buruk, ya jangan sampai dia tembus support inilah menurut saya teman-teman. Kalau dia tembus support ini, dia akan main ini mungkin kisaran harga 24.000, 25.000 baru setelah itu terjadi pemantulan. Dan garis ini akan jadi resisten nanti di sana. Dan kita ekspektasikan dia bisa terjadi pemantulan dan naik. Atau mungkin tidak ngetes di sini terjadi langsung naik ke 3132. Kemudian satu hal lagi di sini teman-teman, ada satu data yang menarik di sini yang mungkin jangan sampai kita lewatkan. Sebagai bagian dari cara kita melihat visi di market ini teman-teman, ini ada data yang merupakan rangkuman dari tahun 2010 sampai di 2022 di sini teman-teman. Desember 2021 data terakhirnya di sini. Jadi untuk pergerakan aset di sini teman-teman, Bitcoin ini luar biasa sekali. Sementara yang merah dan biru ini adalah stock and bonds teman-teman, S&P 500, kemudian bonds-nya itu Bloomberg Barclays Treasury Index. Jadi kenaikannya ini ya kayak merayap lah di bawah sini. Sementara Bitcoin-nya luar biasa teman-teman. Nah inilah salah satu panduan kita juga. Kemudian sekarang ini kita masuk ke XRP di sini yang merupakan salah satu dari 2 jagoan yang saya katakan tadi. Saya tahu bahwa di kolom komentar saya membaca banyak yang tidak suka dengan XRP atau bahkan menyatakan ini koin halu. Oke, melalui video ini saya ingin bilang bahwa setiap orang itu punya jagoannya masing-masing. Dan dari itulah saya katakan kepada sahabat Black Cuan, ini bukan financial advice. Kalaupun terjadi kenaikan yang signifikan dari beberapa aset yang saya beritakan di sini, bukan karena saya yang jago atau saya yang benar-benar fundamental habis seperti itu, bukan teman-teman. Itu karena memang lagi koinnya lagi bagus. Itu teman-teman. Itu menurut saya di sini. Jadi dalam hal kenaikan aset seperti yang terjadi di XRP itu tidak ada kredit sama sekali buat saya di sini teman-teman. Itu mungkin karena memang kebetulan aja gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman yang salty mengenai koin XRP ini ataupun Cardano yang akan kita bicarakan di sini teman-teman, jadi silakan aja lah tulis di kolom komentar jagoannya teman-teman untuk bull runs. Sementara itu kita balik ke Ripple di sini teman-teman. SEC ini memang kasusnya dia terhadap Ripple itu ternyata itu hampir tidak ada impact sama sekali kepada Ripple. Dan seperti yang sering saya beritakan bahwa Ripple-nya malah tumbuh justru ketika tekanan ada datang dari Gary Gensler ataupun SEC-nya teman-teman. Dan berkaitan dengan XRP ini sendiri, itu memang banyak teori-teori konspirasi yang ada di belakangnya XRP di sini. Jadi salah satu yang menyebabkan dia ini populer ya, karena banyak teori-teori di belakangnya dia itu yang menarik gitu kan untuk para pecinta-pecinta altcoins XRP ini teman-teman. Jadi seperti dikatakan oleh The Bearable Bull di sini, orang menyebut XRP ini adalah arminya konspirasi atau teori konspirasi seperti itu. Tetapi para maksi ini mereka masih percaya bahwa dengan Bitcoin-nya mereka bisa menjadi puncak dari world governments, kemudian international banking ini atau kartel dari international banking ini bisa parkir uangnya itu di kripto. Oke, dia katakan itu delusional. Jadi ini perang antara arminya XRP dengan Bitcoin Maxi teman-teman menurut saya di sini. Jadi untuk plankton seperti saya di sini di Black Cuan, ya kalau ada kenaikan 2 kali lipat, 3 kali lipat seperti yang terjadi kemarin itu ya sudah cukup lah. Kita puas teman-teman tanpa harus engage dengan persoalan-persoalan seperti yang mereka tampilkan di Twitter di sini. Kemudian yang menarik dari XRP ini adalah karena dia ini sudah launching ya CBDC dari Palaus Government Coin. Apabila ini sukses katanya dia sini, apabila ini sukses maka IMF, BIS dan Central Banks ini akan memperhatikan dengan lebih seksama tentang public ledgers ini teman-teman. Dan inilah yang akan menjadi game changers. Sepertinya adopsi massal untuk XRP itu bisa akan terjadi. Oke,
Itu adalah prediksi ataupun spekulasi dari berita-berita di sini, teman-teman. Kemudian, berkaitan dengan XRP-nya sendiri, di bull runs yang akan datang diprediksikan akan mencapai $26 di next bull runs. Dan analis dari Twitter yang menyatakan ini adalah Captain Fable. Dia katakan ini bahwa sampai $25-30 itu per satu XRP bisa terjadi di next bull runs. Oke, di sini saya ingin tahu pendapat kalian. Silakan tulis di kolom komentar apakah ini bisa. Oke, dan pesannya si Captain Fabik di sini untuk sementara ini ya teman-teman, dari chart ini jangan FOMO, jangan all in. Menurut saya di sini ini sangat wise sekali. Jadi tetaplah mengakumulasinya, kemudian bersabar karena bull run is just a matter of time, guys. Kemudian koin keduanya di sini adalah Cardano, guys. Cardano ini, ADA ini, teman-teman, yang paling banyak dibully di semua media sosial. Baik itu di YouTube, baik itu di Twitter. Anehnya tetap berada di dalam 10 besar. Meskipun sekarang sudah geser ke 9. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Menurut saya itu area akumulasi juga sih kalau harganya lagi turun-turun seperti itu. Artinya kan aset yang bertahan di dalam 10 besar menurut saya itu tingkat trust-nya orang-orang kepada dia itu bagus lah. Tetapi untuk yang trading, yang pengen cepat begitu kan, ya dia akan menghindari ADA ini teman-teman. Dan untuk yang long term holders, dia nggak ada masalah. Dia beli kemudian dia lupakan. Seperti itulah. Memang sangat-sangat spekulatif ya dua aset ini, XRP dan Cardano ini. Jadi untuk sahabat Black Cuan yang menghindari volatilitas yang ngeri ya. Karena altcoins ini luar biasa volatilitasnya teman-teman. Bitcoin dan Ethereum itu bisa jadi solusi untuk diakumulasi teman-teman. Sementara plankton-plankton semacam saya di sini, selain Bitcoin dan ETH ya teman-teman, itu ada XRP dan Cardano ini teman-teman. Karena proyeksi saya secara pribadi di sini teman-teman, ini adalah salah satu altcoins di dalam 10 besar yang telah sukses melewati ATH dia yang sebelumnya. Jadi di 2018 itu dia sempat ATH di atas $1, 1, berapa dolar seperti itu teman-teman. Dan di 2021 dia sempat menyentuh di atas $3 di sini teman-teman. Kalau kita lihat dari sini $3,09 di sini teman-teman. Dan dia akhirnya balik lagi ke wilayah diakumulasinya di sini teman-teman. Ini adalah tempat-tempat orang mengakumulasi koin selama 2-3 tahun. Bagi orang-orang yang yakin akan bull runs di masa depan. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka mendapatkan profitnya di sini. Dan sekarang ini saya kira ini merupakan wilayah-wilayah akumulasi untuk si Cardano ini teman-teman. Berikutnya adalah kalau untuk koin meme di sini saya ingin tanyakan kepada kalian. Yang mana nih antara Dogecoin atau Shiba Inu atau mungkin ada meme coin yang lainnya yang lebih potensial? Silakan nulisnya di kolom komentar. Dan sebagai kesimpulan saya di sini teman-teman mengenai harga Bitcoin, saya kira ada banyak perubahan yang sudah terjadi sejak 2021 tersebut teman-teman sampai sekarang. CNBC pun sekarang ini secara live mereka memberitakan mengenai halving Bitcoin yang akan datang. Dan di tengah ketidakstabilan ekonomi ini, sekarang mereka berbicara tentang halving, which is very good. Yang menurut saya ini sangat menarik teman-teman. Kemudian terakhir di sini saya ingin ingatkan kepada teman-teman mengenai Pak Loman ya. Ini ada Pak Loman yang diminta oleh kolom komentar untuk Bang bahas dong Pak Loman gitu kan. Oke. Jadi ini sengaja saya belum membalas kolom komentar di sini karena saya ingin tampilkan ya teman-teman. Ini ada salah satu komen yang menarik ini. Ini Pak Loman kan muncul di hampir semua YouTube yang membahas kripto katanya di sana dan ya kita bahas dia sekarang. Loman adalah salah satu spesies ikan, masih sekeluarga dengan ikan toman. Ya, sepupuan sama lohan. Ya, yang keren ini nih teman-teman. Lu masuk klansnya Pak Loman, lu punya kuasa. Widih, mantap. Mantap ini. Oke. Satu lagi di sini ternyata ada juga selain Pak Loman ya. Di sini ada Mr. apa lagi di sini? Sorry, bukan Mr. Mrs. Meryl Whitmer. Oke. Ini klansnya Pak Loman juga kayaknya. Berhati-hatilah karena Tuan Loman dan Tuan Jason sedang mencari mangsa. Hati-hati kawan-kawan. Oke, saya kira sahabat Black Cuan ini sudah sangat paham ya mengenai komen-komen bot seperti ini tentang orang yang diiklankan sebagai Pak Loman di sini sehingga membuat dia untung $13.000 teman-teman, banyak sekali. Ini ada yang balas hoax, itu hoax, kemudian ada yang Loman lobang mantap, buset apa ini. Oke. Ya, untuk Pak Loman ya semoga teman-teman berhati-hati ya.
Mr. Loman bangkit dari kuburnya, kembali menghantui para Black Cuaners. Oke, ya. Terima kasih sudah diingatkan ini kepada sahabat Black Cuan. Ya, tetap berhati-hati. Sisanya teman-teman untuk 2 koin jagoan tadi, kemudian teman-teman menuliskan jagoan teman-teman di Black Cuan, dan beberapa altcoins tersebut akan kita bahas di update berikutnya teman-teman. Untuk sisanya kita let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.